Emang Aceh aja yang berperang? Emang Aceh aja yang ada pahlawan? Nah, di situ terjadi konflik. Jadi ketika kita berbicara tentang pahlawan yang ada di daerah kita, artinya kita ketika melihat TNI meninggal, polisi meninggal di sini, mereka punya keluarga, mereka punya anak. Karena kondisi perang kita nggak boleh sembarangan. Walaupun jiwa kemanusiaan kita timbul, kita nggak boleh langsung membantu. Misalnya kita nih masyarakat biasa, dekat dengan TNI. Masyarakat itu kayak terhimpit. Dari dulu kowar-kowar perang sampai hari ini nggak ada perang. Ulama itu mengademkan, mendamaikan, menyejukkan. Yang ngaku sebagai cucu Nabi, mana buktinya? Apa jadinya negeri ini kalau ulama model seperti itu? Maka hukuman akan berlaku walaupun kepada anggotanya sendiri. Kalau keluarga mereka yang ngelakuin kesalahan, ditutup-tutupi semua. Ketika kedapatan nanti mereka ngeles, ngeyel. Jadi teman-teman PWI LS, kalau ada saudara-saudaramu, kalau ada anggota-anggotamu yang melanggar aturan, sama begal nasab saling dukung. Ada yang tugasnya membuat replika kuburan. Ada yang bertugas mengklaim datuk orang yang pahlawan sebagai datuknya, membegal nasab Nabi. Tapi keluarga sendiri karena penjahat, karena PKI nggak diakui. Padahal bukan Islam, tapi agama datuk. HTI di Aceh diterima nggak? Pernah kejadian itu. Masih di kabupaten tempat tinggal saya. Habib ini nggak perlu cium kaki di sini. Habib ini nggak bisa leluasa di sini karena ada tuan rumahnya. Habib yang dari Aceh, yang lulusan Tarim, dongengnya di Medan. Tapi mereka diam-diam, kalau ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, ente tersesat. Dan itu pun ada wilayah dia. Ada wilayah Langsa, coba aja. Kalau model Bahar bisa masuk kampung gue ceramah. Seorang da'i itu diseleksi. Apakah ada bau-bau teroris? Ada rapat bawah tanah tuh. Kumpulkan orang-orang. Ini harus kita lawan ya. Begitu kalau di sini, saudara. Kita serang langsung ke petang. Jadi untuk Laskar PWI LS, mantap. Gua memahami gitu. Contoh nih. Wah, di Aceh pahlawan Cut Nyadin gagah berani, seorang perempuan begini begitu. Terus datang teman-teman dari Pulau Jawa. Emang Aceh aja yang berperang? Emang Aceh aja yang ada pahlawan? Nah, di situ terjadi konflik. Nah, contoh seperti saya mengatakan, Teguh Umar begini sosok, Aceh pernah menyumbang emas, Aceh pernah menyumbang pesawat, Aceh pernah menyumbang kapal laut. Nah, terus teman-teman dari Pulau Jawa, teman-teman dari daerah lain, emang ente aja? Di Padang juga ada, di Bengkulu juga ada. Paham? Jadi ketika kita berbicara tentang pahlawan yang ada di daerah kita, artinya kita paham tentang sejarah beliau. Nah, bukan kita menyepelekan pahlawan di daerah kalian, karena kita tidak tinggal daerah kalian, karena kita tidak punya referensi tentang nilai-nilai kepahlawanan atau sejarah pahlawanan di kampung kalian, ya tugas kalian menceritakan kepada kami. Begitu, saudara. Jadi jangan salah paham. Nah, gitu. Paham? Nah, jadi begitu. Mungkin gini, kalian nggak terlalu tahu bagaimana konflik sampai berujung kepada diberlakukannya daerah operasi militer atau darurat militer. Itu karena kurangnya informasi dari TV. TV pasti memihak ke pemerintah. Nah, kita ketika melihat TNI meninggal, polisi meninggal di sini, kita bukan senang, saudara, sedih. Setiap saya melihat tentara ataupun dua belah pihak, tentara GAM atau tentara TNI atau tentara dari Brimob gitu, pasukan Brimob, yang terlintas di hati kita apa? Mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka punya family. Tapi ini perang. Nah, perang itu tuh nggak akan kenal. Oh ini Habib, oh ini Rizik, oh ini Lutung, oh ini monyet. Semua. Karena kondisi perang kita nggak boleh sembarangan. Ada orang di depan kita nggak boleh langsung bantu. Walaupun jiwa kemanusiaan kita timbul, kita nggak boleh langsung membantu. Kenapa? Nanti kita bermasalah. Langkah yang paling aman waktu itu adalah menelpon PMI, Palang Merah. Palang Merah pun ada jenazah, kadang seminggu baru bisa tembus ke dalam, baru bisa diambil. Kenapa? Nggak diizinin. Karena memang daerah darurat militer, daerah perang, saudara.
Misalnya kita nih masyarakat biasa, dekat dengan TNI. Nanti kita akan ditanyain sama Agam, ngapain kau dekat-dekat sama musuh begini begitu. Kita dekat sama Agam gitu juga, jadi serba salah masyarakat gitu. Masyarakat itu kayak terhimpit. Nah, jadi begitu, saudara. Misalnya ada pos depan rumah kita atau dekat rumah kita berteman dengan TNI yang ada di pos itu. Kita didatangi Agam, ditanyain. Jadi saya kalau orang cuman koar-koar nggak ada actionnya, saya nggak percaya omongannya. Coba kalian lihat jejak digital Sirijik. Dari dulu koar-koar perang sampai hari ini nggak ada perang. Apalagi kalau bukan memprovokasi untuk menciptakan suasana kondusif menjadi suasana yang kacau balau. Ada ulama kayak gitu sebagai perusuh? Ada? Nggak ada. Ulama itu mengademkan, mendamaikan, menyejukkan. Maka provokator paling besar di kalangan kita itu, di kalangan masyarakat itu Sirijik, dan dia bukan siapa-siapa. Dia ngaku sebagai cucu Nabi. Mana buktinya? Dia ngaku sebagai ulama. Coba lihat. Apa jadinya negeri ini kalau ulama model seperti itu? Kenapa saya katakan begitu? Di dalam suatu komunitas, ya kan, suatu organisasi, baik itu organisasi perang ataupun bukan, maka hukuman akan berlaku walaupun kepada anggotanya sendiri. Misalnya ada Gam yang nakal, itu diikat di kuburan selama 1 bulan paling maksimal, 1 minggu minimal. Kenapa? Dia karena salah. Pertama, melawan hukum agama. Kedua, melawan hukum internasional. Ketiga, dia melawan hukum yang berlaku dalam organisasinya. Kalau keluarga mereka yang ngelakuin kesalahan, ditutup-tutupi semua. Ditutup-tutupi. Gua paham betul itu. Ada perusakan, ada ini, ada itu. Dibela. Bahkan mereka siapkan pengacara. Ketika kedapatan nanti mereka ngeles, ngeyel. Oh, itu orang-orang yang pakai baju FPKI. Itu bukan anggota kami. Itu tindakan pengecut dalam sebuah organisasi. Jadi teman-teman PWI LS, kalau ada saudara-saudaramu, kalau ada anggota-anggotamu yang melanggar aturan, harus ada propam. Harus ada orang-orang yang bisa menangkap dia. Kasih hukuman gitu. Dulu ada itu. Propamnya ada. Jadi kalau ada yang lalai, main cewek, pacaran misalnya, itu yang menghilangkan, yang melalaikan tugas, itu tetap dihukum. Jadi jangan mentang-mentang anggota kita bikin salah itu benar. Kita benarkan, kita bela, mati-matian. Nggak boleh seperti itu kawan. Itu nggak langgeng organisasi. Enggak. Nah, jadi kalau salah tetap harus dihukum, siapapun. Karena hukum itu berlaku untuk siapa saja, nggak ada yang kebal hukum. Nah, jadi kalau kita siap buat organisasi, ada ART-nya, ada peraturan-peraturan di situ. Maka itu harus ditegakkan. HTI di Aceh diterima nggak? Diterima. Kalau di Aceh ini semua diterima, kan udah pernah aku bilang. Kalau tidak mengganggu masyarakat, tidak ada kegiatan yang merugikan masyarakat, ya kan? Apalagi embel-embel agama Islam, udah semua diterima. Tapi kalau udah melenceng, nah, pernah kejadian itu, masih di kabupaten tempat tinggal saya. Ngajarin nggak benar, ngajarin halu, ngajarin orang sesat gitu. Karena di sini fanatik memang, beragama itu fanatik. Walaupun kita nggak sholat gitu, kita masih sempat ngingetin orang, kau kemana anak? Nggak ngaji kau, nggak sholat kau. Masih sempat ngingetin orang sholat, padahal dia nggak sholat juga. Nah, kepedulian gitu ya, kepedulian yang nggak jelas. Polemik nasab di Aceh, yang pertama orang tidak terlalu tahu. Kemudian ada kalangan-kalangan yang memang mencoba untuk menelusuri. Karena di sini gini, Habib ini nggak perlu cium kaki di sini, nggak ada. Habib ini nggak bisa leluasa di sini karena ada tuan rumahnya. Gitu. Kalau sempat kiai-kiai kita di sini dicaci maki, mereka nggak bisa masuk lagi kemari. Bahkan yang udah masuk disuruh keluar.
Gitu. Mereka nggak pernah ngedongeng di sini. Kenapa? Takut. Coba kalian lihat video-video yang dongeng di Aceh. Habib yang dari Aceh, yang lulusan Tarim, dongengnya di Medan. Mereka tahu polemik nasab ini. Lah, bukan di tempat kita nih, di Pulau Jawa sana. Tapi mereka diam-diam. Permasalahannya apa? Ada orang misalnya menaruh nama Sayyid di depan namanya. Orang nggak akan nanya. Kalau dia nggak bilang, di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi. Kalau ingin masuk surga, cintailah kami. Nggak ada di sini. Saudara. Kalau ada seperti itu akan jadi masalah. Karena nggak ada seperti itu. Habib-habib di sini, Ba'alawi di sini berbaur dengan masyarakat. Kalau mereka nggak bisa ngaji, nggak bisa nggak mondok misalnya, ya berbaur dengan masyarakat. Nah, ikut pengajian kiai-kiai di sini, kiai-kiai lokal di sini, ustadz-ustadz di sini gitu. TJ jangan kabur ya ditantang perang sama Habibana Rizik Syihab. Nah, itu kau bilang sama yang ngomong perang itu, jangan kabur setelah nantang orang perang. Coba kalau kalian kalian lihat ceramah-ceramah di Aceh, apa ada orang ngomong? Wasiat Nabi 2. Yang pertama, yang ditinggalkan oleh Nabi adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Habaib. Pasti dibantah. Hadis Nabi mau lu kemanain? Gitu. Kalau ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, ente tersesat. Itu langsung lempari. Kalau nggak percaya ceramah aja kayak gitu Bib di sini. Kalau ente belum tahu. Nggak ada komando apapun, dilempari. Gitu. Namanya juga orang fanatik gitu. Bahar di Aceh berani keluar-keluar, ngejilat dia kebanyakan. Dan itu pun ada wilayah dia. Ada wilayah Langsa, sama kemarin kampanye di Banda Aceh. Di situ ada Kibin gitu. Dia kemarin promosiin mau ceramah di kampung gue katanya. Coba aja. Kalau model Bahar bisa masuk kampung gue ceramah. Karena di kampung gue itu diseleksi. Seorang dai itu diseleksi. Apakah ada bau-bau teroris? Apakah ada bau-bau kesesatan? Adakah bau-bau kesyirikan? Adakah bau-bau khurafat? Makanya aku tunggulah si Bahar datang. Mau nunjukin kalau dia pemberani. Berani ceramah di sarang TJ. Gitu. Padahal TJ nggak punya sarang. Bukan hewan TJ. Tapi kalau ceramahnya sesuai dengan ajaran Islam, tidak memprovokasi, kami nggak usah kalian provokasi, nggak usah kalian jelek-jelekan pejabat. Kami tahu mana pejabat yang jujur, mana pejabat yang korup. Kami tahu, nggak buta kami. Bahkan kami udah duluan. Kalau nggak ada terjadi peperangan gitu di Aceh. Jadi nggak ada deklarasi-deklarasi depan kamera di sini. Seperti Sikera kemarin. Nah, itu ada rapat bawah tanah tuh. Kumpulkan orang-orang. Ini harus kita lawan ya. Begitu kalau di sini, saudara. Nah, siapa nih yang paling berbahaya provokatornya? Itu diangkat dulu. Sebenarnya, gue bilang nih, kalau gue nganggap si Bahar ini musuh, kemarin waktu datang ke Sigli sana, ke Aceh PD, udah gue bungkus dia. Ya udahlah, orang nyari rezeki, gue pikir. Nah, yang penting di sini nggak keluar-keluar kayak di Jawa sana. Nah, padahal waktu dia ngopi di Mon Kupi, waktu dia mau ceramah mau keluar-keluar di Simpang 3 PD itu aku nggak jauh dari dia. Posisiku nggak jauh dari dia. Cuman kalau mode penyamaran, jangankan dia, istriku aja nggak kenal. Bapakku aja nggak kenal. Kalau mode penyamaranku. Bapakku orangnya cemburuan. Jadi siang-siang aku jemput mamaku pulang ngajar di SMA. Di SMA Gandapura waktu itu. Jemput mamaku. Tiba-tiba dikejar aku dari belakang. Aku pikir siapa itu kan. Mak aku bilang, itu ayahmu kayaknya mikir aku jalan sama laki lain. Tiba-tiba, sop, kami dipepet, sop. Oh, aku pikir jantan mana, dikatain sama bapakku. Iyalah,
Jantanku ini udah besar pun. Kata makku. Saking penyamaranku nggak dikenali gitu, saudara. Bapakku aja nggak kenali gitu. Salam dari Cirebon, salam buat teman-teman di Cirebon semuanya. Jadi untuk Laskar PWI LS, mantap. Nah, saya akan terus memberikan dukungan dan sahabat-sahabat TIJ berikan dukungan. Sesama begal nasab saling dukung, betul Bin? Gitu, betul itu. Sesama begal nasab saling dukung. Nah, ada yang tugasnya membuat replika kuburan. Ada yang tugasnya membuat replika nasab. Ada yang bertugas membuat replika riwayat atau menciptakan dongeng-dongeng. Betul itu, udah pas itu. Udah pas itu. Jadi ada yang bertugas mengklaim datuk orang yang pahlawan sebagai datuknya. Cocok itu. Nah, karena memang sesama begal nasab, membegal nasab pahlawan, membegal kuburan, membegal nasab Nabi. Tetapi keluarga sendiri karena penjahat, karena PKI nggak diakui. Betul itu, betul. Cocok komenmu, cocok. Kemudian membuat replika syariat, padahal bukan Islam, tapi agama datuk. Cocok, pas betul Kibin. Tumben Kibin waras. Bang, tinggimu berapa? Kok ngatain orang cebol? Tinggi gua nggak dijual bang. Gitu bang. Bang Kibin. Marah lu, gue bilang majikan lu cebol gitu. Terus kenapa? Ngamuk gitu, kejang-kejang gitu. Udah pendek, buncit, mata belok, pipi tembem, hidung pesek, jelek lagi. Nah, udah gitu nggak beradab lagi, nggak berakhlak. Penyok. Bilangin orang penyok tapi nggak sadar dia makhluk penyok. Yahudi pesek. Itu body shaming. Ketika teriak monyet gue lucu. Kok monyet ini nggak ngaca gitu. Nah, yang diteriakin monyet itu manusia. Nah, yang neriakin monyet itu mirip manusia. Allah, nih orang nggak nyadar gitu. Nah, coba kan dikasih ekor. Persis Hanoman versi mini. Kita serang langsung ke Petamburan. Jangan! Itu menyalahi aturan. Itu mengangkangi undang-undang. Nggak boleh. Nah, kita akan menyerang apabila diserang, saudara. Nah, jadi di sini tugasnya penyelamatan, bukan penghancuran. Gitu. Kalau penghancuran itu ada saatnya nanti. Nah, kalau negara tidak turun tangan masalah ini nanti lihat aja nanti. Kalau diserang jangan mundur. Nah, jangan kecolongan, jangan lalai. Kan nantang perang si lutung cebol. Kan bukan gue yang nantang perang gitu. Gue kan nerima request, saudara. Suka hati kalian lah. Si lutung kan cuma teriak-teriak. Nah, itu sudah syuhrah wal istifadah, saudara. Nggak bisa dielakkan, nggak bisa dibantah, saudara. Memang begitu kenyataannya. Ada lutung koar-koar ngajak perang. Giliran ditantang balik, tak ada yang datang. Lutung jadi orang, lutung ngaku orang. Si lutung ngaku orang. Pakai imamah hijau lagi, saudara. Biar dikatakan orang perang. Beliau kalau pakai imamah hijau, sorban hijau berarti mau perang, saudara. Dari dulu kor-kor perang pakai imamah hijau sampai sekarang belum ada perang sekalipun. Kecuali beliau viral perang di kamar mandi. Banyak sekali PR belum kalian selesaikan. Veteran perang, saudara. Melawan Firza Hussein. Utsman bin Yahya kata Rizik pahlawan di fitnah pribumi. Kalian lihat pahlawan ada nggak yang lain yang bermasalah selain datuk mereka? Datuk-datuk gue nggak ada yang bermasalah. Diusulkan, memenuhi syarat, diterima. Habib-habib di Aceh nggak masalah. Karena kenapa? Karena mereka nggak ngaku dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Siap perang lah, inilah, itulah. Nggak ada. Dan kalaupun ceramah di sini nggak ada.
cerita datuknya bisa mi'raj sehari 70 kali. Datuknya bisa mengusir malaikat mungkar nangkir. Nah, yang kita lawan bukan Habibnya, tetapi pemikirannya, omongannya yang tidak benar. Cuman karena mereka ngamuk, ketika kita koreksi, sekalian aja kita hujat. Ataupun kita caci dan kita maki. Nah, kan katanya kalau kita caci maki mereka, kita tidak hormat ke mereka, maka kita akan kualat. Gue penasaran. Omongan tanpa dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi, maka harus kita uji. Secara akal sehat juga nggak masuk. Kita uji. Ternyata zong saudara, amsyong saudara. Saya di sini, nih, dari dulu hidup di Aceh ini berdampingan dengan Habib, berdampingan dengan keturunan Yaman, berdampingan dengan Ba'alawi, nggak pernah punya masalah. Setelah saya bahas mereka, nggak ada juga yang ada masalah. Nggak pernah mereka datangi saya, mereka menegur saya, mereka mengancam saya, mereka mengajak saya perang, gitu. Nggak ada. Baik-baik aja sampai sekarang. Gitu. Bahkan kibin-kibin si Habib dari Jakarta ini juga nggak ada. Nah, misalnya mengganggu saya ngopi di warung, saya makan misalnya kadang-kadang di warung gitu. Mereka datang makan paling, oh assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana? Udah gitu aja. Kalau yang teman gue pasti, yang Habib, yang teman gue duduk nongkrong sama gue. Udah sampai mana pembahasan? Mereka nggak bisa dibilangin, memang kayak gitu mereka. Kau malu nggak? Enggak, ngapain malu? Tapi kan keluarga, kau keluarga dari mana? Habib di sana nggak berani atau nggak pernah ganggu? Nggak pernah ganggu, bukan nggak berani, nggak pernah ganggu. Dan kita nggak ganggu mereka karena gimana ya? Di sini kita hidup multi etnik. Nah, jadi untuk mencari pribumi asli Aceh itu sangat langka di Aceh. Walaupun dia ngaku pribumi, sangat langka. Misalnya sekarang lagi gejolak di Aceh itu yang ngaku paling asli itu kan orang dataran tinggi daerah Aceh Tengah itu. Nah, ketika kita telusuri ada juga yang memang pendatang gitu. Ntar pas TJ ke sana dibilang ada apa lo ke sini. Kan ketemuan di padang pasir. Dan nggak mungkin TJ ke sana. Ngapain? Prinsip gua gini. Siapa yang perlu sama gue? Datang. Kalau lu perlu sama gue, lu suruh datang gue. Nah, kecuali ada hajatan, ada pesta gitu. Ada hal yang sangat krusial gitu. Baru gue datang gitu. Makanya gue nggak pernah mau jadi anak buah orang lain. Supaya nggak bisa disuruh-suruh, supaya nggak bisa diperintah, nggak bisa didekte gitu. Terus kalau TJ mau ketemu sowan ke ulama, nggak mau datang, mau gue. Dan nggak ngantri gue. Gue lihat jadwalnya kapan yang sepi. Nggak banyak orang, baru gue datang. Gitu. Misalnya kayak gue kan orang miskin tuh, beli LPG yang 3 kg gitu. Gue kalau harus desak-desakan, ngantri gitu kayak orang kalah perang, nggak mau gue. Apa manfaatnya orang yang mendapat sorban dan tasbih Habib Bahar yang dilelang dari jutaan sampai puluhan juta? Itu manfaatnya ya kena tipu, saudara. Ada bonus wangi jigong. Datuknya dibilang monyet, langsung ngajak perang dia. Seenaknya maki-maki kiai kita marah tapi nggak juga ngajak perang. Gini, kalau orang yang marah dibilang datuknya monyet, mungkin ada kesalahpahaman. Nah, tinggal kita suruh klarifikasi. Datuk saya bukan monyet, tapi lutung gitu. Selesai. Nah, kalau datuk TJ macam-macam dibilang sama mereka. Gua lurusin. Itu bukan datuk gue, itu datuk ente. Misalnya dibilang TJ datuknya ente Belanda gitu. Itu bukan datuk gue. Nggak percaya baca sejarah. Baca sejarahnya gitu. Nah, datuk gue PKI katanya. Ternyata kan gua lurusin, bukan datuk gue itu. Datuk gue nggak ada yang bermarga Aidit. Datuk gue nggak ada yang bermarga Al-Munawwar. Datuk gue nggak ada yang bermarga Barokbah. Tinggal klarifikasi aja, ngapain marah-marah. Kecuali kalau ente ragu.
Ketika dibilang, Dato ente monyet gitu. Ente ragu-ragu, monyet nggak sih? Monyet apa lutung nih? Ah, itu baru marah. Gitu. Karena kenapa? Karena apa yang kalian tutup-tutupi selama ini atau kalian nggak tahu sama sekali, tiba-tiba dibocorin orang gitu. Aku kalau dibilangin PKI lah, cucu PKI lah, cucu antek Belanda lah, gue nggak marah. Kenapa? Karena gue tahu Dato gue bukan itu. Orang-orang juga tahu gitu. Berarti yang ngomongnya siapa? Orang nggak tahu, sok tahu gitu. Nah,